Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera. Haleluya. Haleluya. Kita menikmati begitu banyak anugerah Tuhan. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Ibu Rohani atas kepercayaan pelayanan pada pagi hari ini. Kita akan melihat satu ayat yang dipakai dalam tema penamatan angkatan 21. Tetapi kemudian ayat ini menjadi penting bagi saya dan saudara di hari-hari ini untuk kita memiliki kembali optimisme terhadap rancangan Tuhan. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita secara umum. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayat yang sangat terkenal. Yeremia 29 ayat 11. Saya baca bagi kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat yang sangat kuat saudara-saudara, karena diawali dengan satu penegasan dari Tuhan kepada Yeremia. Aku ini mengetahui. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Satu klaim, satu pernyataan yang sangat kuat. Aku Allahmu tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini hidup di era yang aneh tapi nyata. Banyak ketidakpastian saudara-saudara. Kabar buruk demi kabar buruk. Selesai pandemi ada lagi yang menyusul. Dan seringkali kita sebagai manusia dalam menjalani hidup kehilangan kepastian. Tidak bisa lagi berpegang pada sesuatu yang pasti. Tidak memiliki dasar untuk berdiri. Karena mana? Dan pergumulan ini menimpa semua lapisan. Bahkan orang-orang kaya ketar-ketir. Orang-orang sehat juga bingung. Anak-anak kita bingung dengan masa depan. Pemuda remaja mereka-reka jalan. Orang-orang tua apalagi. Tekanan demi tekanan. Tapi saudara, biarlah penekanan awal dari ayat ini memunculkan rasa optimis dalam hidup saya dan saudara. Tuhan tahu. Haleluya. Tuhan punya rencana dan Dia mengerti betul rencananya. Dan ini saudara-saudara diperkuat dengan satu kenyataan penting. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia pemegang hidup saya dan saudara. Dari kelahiran kita sampai kematian kita ada di tangan Tuhan. Dan Dia mengenal diri kita lebih dari apapun. Lebih dari kita kenal diri kita sendiri. Ini yang harus dipercayai, dipegang teguh sejak awal. Dan kalau Dia yang paling tahu tentang hidup kita, maka Dia yang paling tahu rencana apa yang paling tepat untuk saya dan saudara. Haleluya. Saudara, orang Israel, orang Yehuda, kerajaan Yehuda sudah diserbu oleh Nebukadnezar dan pasukannya sekitar tahun 590-an sebelum Masehi. Orang-orang yang garang dan ganas datang ke Yerusalem, datang ke daerah-daerah Yehuda. Dengan kekuatan militer, dengan perangai yang buas, ngeri. Lalu kemudian mengambil orang-orang yang ada di Yehuda untuk dibuang ke Babel.
Ini orang-orang dong jalan ini, aduh, ketemu pi mana ini? Bingung, ketemu pi mana ini? Dong baku tanya ketemu pi mana? Pi Babel, dibuang. Saudara, kalau orang kalah perang, zaman dulu sudah dibuang, mau jadi apa? Tidak ada masa depan, tidak ada kepastian. Jadi budak sampai apa? Sampai mati, sampai sonde berguna dong bunuh. Jadi perjalanan ke Babel sudah merupakan perjalanan yang mematikan optimis. Bahkan sangat-sangat membuat tertekan, depresi, jalan sambil aduh kerbana ketong. Sampai di Babel lihat, aduh ini kerajaan maju ketong dari kampung sana, habislah kita ini. Sudah bisa bikin apa-apa ketong di sini. Di tengah-tengah situasi ini muncul nabi palsu, saudara-saudara. Bukan cuma satu, banyak lah. Sudah, son lama ini kerajaan akan runtuh. Tenang, sehabis ini ketong keluar dari sini. Oh begitu kok. Oh kalau begitu nah, ketong duduk di sini, meratap nasib, tunggu sampai Nebukadnezar mati, sampai ini kerajaan runtuh baru ketong pulang. Begitu. Oh sudah, begini ketong pasrah sudah. Tunggu Tidak berbuat apa-apa, diam, tunggu. Tuhan berfirman kepada Yeremia, saudara, untuk membangkitkan semangat di tengah keterpurukan yang paling merosot, yang paling dalam. Tuhan bilang, Yeremia, mari kita baca ini ayat, saudara. Yeremia 29 ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 5. Bertolak belakang dengan keterpurukan, bertolak belakang dengan janji-janji manis para nabi palsu yang bilang diam masa bodoh sudah bisa bikin apa-apa, terima nasib Ayat 5, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Bilang kiri kanan, amin. Haleluya. Siapa di sini ada masalah? Memang tak tutup masker, jadi sonde kantara. Siapa di sini datang dengan pergumulan, dengan beban? Dengar, jangan terpuruk. Ayo kerja, ayo bergerak, ayo berjalan. Hidup ini tidak berhenti hanya karena kau punya masalah. Hidup ini tidak mau ikut ketompo mau. Dunia runtuh gara-gara beta putus. Nah kemarin bepo nyongkes putus beta. Dia tanya langsung putus lewat WA, ini sonde enak betul. Ya di sini tidak ada yang begitu ya. Di sini tidak, di sana tidak tahu. Beta masalah di tempat kerja, beta masalah di tetangga, beta masalah di situ. Terus dunia ini harus runtuh begitu dengan masalahmu? Apakah dunia ini berhenti dengan persoalan kita? Tidak, dunia berjalan terus. Saudara, ada satu ayat yang menarik di perjanjian baru, saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, kalau kalian mau masuk kerajaan sorga, bahkan ada kalimat, kalau kalian mau jadi yang terbesar, harus seperti anak-anak ini. Ada apa dengan anak-anak? Anak-anak itu move on, saudara-saudara. 3 anak saya kemarin itu mengalami salah satu hari yang paling sedih dalam hidup mereka ketika piaraan kesayangan mereka meninggal. Mati. Kesayangan, entah kenapa. Sampai Nicole itu tulis sebuah surat terbuka. Dia tulis begini. Curie sudah mati. Ada yang racun. Kok? Tanda tanya. Kalau tahu siapa yang racun, tulis di bawah ini. Kalau tidak tahu, jangan tulis. Lalu dia taruh di meja makan. Dia pikir katong yang racun, kok apa? Itu saudara ketika saya bilang pagi-pagi kepada anak-anak saya, ini Curie sudah. Itu ada mengantuk, bangun begini. Curie.
Ini 3 saudara, apalagi yang nomor 3 ini kan paling malas bangun pagi. Kok dia pun guru bilang, besok pagi lu sekolah dia bilang dia pun guru. Nah ibu bantu doa Ibu ini kan ada bantu doa kok sonde. Itu langsung berdiri bangun, Kyuri. Don 3 turun, lihat itu jenazah sudah mau dimandikan. Saya juga jengkel, ini anjing kesayangan saya saudara. Sampai tadi malam saya masih nangis, istri saya bilang, nangis terus padahal dia sudah meleleh air mata. Mereka duduk di samping jenazah dan kemudian duduk begini jongkok lalu menangis. Kyuri, saya saudara hancur betul lihat itu pemandangan. Tapi habis itu saudara lari naik sepeda. Karena matinya Kyuri betul meninggalkan beban depresi saudara. Tapi kemudian kan hidup berjalan. Habis itu mau pi pantai dengan opa. Ya berenanglah di pantai, Tablolong sana. Kembali lihat itu makam yang sudah dihias oleh anak-anak SAC. Nangis lagi. Sudah jangan nangis. Saya ajak berdoa, saya pikir ini kesempatan untuk mengajar anak-anak saya supaya rohani kan begitu. Karena anak-anak saya agak-agak tidak terlalu Duduk. Kita doa. Yang 2 kakak ini doanya betul. Betul atau tidak saya tidak tahu. Tuhan, Kyuri masuk surga toh. Nah, iya ada surga anjing di sana, surga pitbull, mereka lari-lari. Tapi yang bungsu pun doa. Ini baru bilang doa iman. Tuhan kasih hidup itu Kyuri karena sirah sayang Kyuri. Amin. Baru dia lihat itu makam. Apakah akan terbongkar? Lalu Kyuri keluar. Tapi setelah itu saudara move on deh, mereka jalan bangun hidup. Kualitas dari anak-anak ini yang Yesus bilang, besong ketong orang tua dapat masalah. Masalah di mana, mengamuk di mana toh? Betul atau betul? Memang sudah mah. Masalah ada di Esau sana ketong bawa sampai di Niki. Kenapa lu marah-marah semua? Kok beta ada masalah apa? Itu bepung pisang goreng kucing bawa terus ketemu kucing. Haleluya. Bahkan di tengah keterpurukan bangun hidupmu. Di tengah duka cita, di tengah kekecewaan, terus bangun hidupmu. Jangan menyerah. Bilang kiri kanan, jangan menyerah. Saudara ada sesuatu yang menarik. Ayat 7 coba kita baca ayat 7. Ini sangat menarik saudara, ayat 7. Ini kayaknya kita baca sama-sama ayat 7 ya. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Upayakan kebaikan. Memang saudara, kayaknya juga kalau beta jadi orang Israel, orang Yehuda memang jengkel. Beta mau kerja di sini, beta mau bisnis di sini, beta mau usaha di sini, beta mau mengabdi kepada orang-orang begini, yang bunuh beta pun keluarga, yang bakar beta punya kota. Beta juga kayaknya beta bisa paham itu saudara. Beta harus berbuat baik kepada orang, mengusahakan kesejahteraan di tempat orang-orang yang kejam ini. Kemana lah itu Tuhan itu? Sudah lihat bepo hati yang terkoyak-koyak, tercabik-cabik. Tapi Tuhan bilang, kesejahteraan mereka, kesejahteraan kota ini, kesejahteraanmu juga. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang menyimpan akar pahit dengan orang-orang terdekat, lalu mati. Sudah. Dengan orang-orang yang di samping, dengan orang-orang yang di depan, mau jadi apa nak jadi sudah. Kenapa? Dia pun bikin di beta nih, memang luar biasa. Tidak begitu kalau mau ikut cara Tuhan.
Ayo kita bekerja untuk kesejahteraan. Karena kesejahteraan dia, kesejahteraan kita. Memang berat saudara, berat. Makanya di ayat 24 ketika surat dari Yeremia ini dikirimkan, yang berisi firman Allah ini dikirimkan kepada orang-orang buangan yang sudah duluan, itu kira-kira kalau saya baca di sini beberapa ribu orang yang sudah ada duluan di Babel sana. Ketika itu dikirimkan di ayat 24 ada orang-orang yang ternyata ayat 24 sampai 28 ternyata bilang begini, tegur itu Yeremia. Itu orang minta maaf, tapi ini bahasa yang ada di sini saudara. Ini orang miring. Kenapa dia harus omong begitu ini orang? Itu reaksi saudara. Kita sudah mau dengar dia. Dan memang saudara, Yeremia itu dalam sejarahnya adalah nabi yang paling tidak didengar. Nabi yang meratap, sampai ada kitab ratapan. Nabi yang menangis, yang sudah berkhotbah tetapi tidak ada pertobatan. Dia tidak bisa sempat melihat hasilnya, kasihan. Kenapa? Karena firman yang dia sampaikan, dengar baik-baik, bertolak belakang dengan cara berpikir umat. Cara berpikir orang yang umum, orang banyak. Orang banyak bilang, begini lu pun jalan, begini lu pun jalan. Yeremia bilang, tidak. Jalan kita lemah, jalan kita tidak berdaya, jalan Tuhan itu yang sempurna. Orang-orang tidak mau dengar. Haleluya. Saudara mau ikut jalannya siapa? Rancangannya siapa? Rancangan Tuhan atau rancangan manusia? Pikiran kita, logika kita, kalkulasi kita, hitung-hitungan kita. Oh begini, harus begitu. Awas nih otak nih, awas. Saya tidak mengajar supaya kita jadi bodoh, enggak, harus pintar. Tetapi di atas semuanya itu kita harus paham ada rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Karena ini rancangan manusia, ini bisa saja rancangan pembalasan dendam. Bisa saja rancangan iri hati, bisa saja rancangan dengki, bisa saja rancangan-rancangan jahat dan keliru. Tapi kalau rancangan Tuhan damai sejahtera, haleluya, haleluya. Saudara mau punya rancangan damai sejahtera? Saya kasih contoh sedikit atau saya kasih wawasan sedikit tentang rancangan manusia. Manusia itu kalau sudah kepepet atau sudah ada maksud tertentu, dia akan berusaha mencapainya. Dan walaupun dia memulai dengan baik, tapi ketika dia tercemar dengan kepentingan demi kepentingan, maka dia bisa saja sesat dan salah. Saya akan ambil contoh dari kalangan hamba-hamba Tuhan, saudara. Orang kalau sekolah Alkitab zaman dulu, zaman saya itu masih sedikit dapat. Zaman dulu itu Anda bayangkan lagu ini ya, lagu ini. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, membuang diri. Kenapa? Karena begitu orang masuk dalam pelayanan, itu dia seperti terbuang. Ada yang tidak disetujui orang tua, ada yang harus melepaskan warisan, ada yang harus meninggalkan ijazah-ijazahnya. Bahkan zaman dulu ada tren bakar ijazah. Ada seorang doktor yang terkenal dari Amerika, orang Chinese, dia bakar ijazahnya. Lalu dia melayani, namanya John Sung, obor Allah di Asia, penginjil hebat. Dan banyak yang lain. Orang tua saya meninggalkan karirnya untuk melayani Tuhan, membuang diri dari seorang guru yang terhormat. Bapak Gembala saudara adalah salah satu muridnya. Lalu dia meninggalkan jalan itu, lalu merintis sidang satu jiwa. Kasih makan anak ternak bebek. Sampai kakak saya bisulan gara-gara terlalu sering makan telur bebek. Itu membuang diri. Tapi sekarang sekolah Alkitab itu akan menuju pada satu prestis, kebanggaan. Saya loh hamba Tuhan loh. Saya loh pelayanan loh. Saya loh pakai dasi loh. Anak-anak SAC ini dididik untuk keluar
keluar dari pola pikir setan macam itu. Dan mereka harus menghadapi kenyataan di NTT ini, saudara. Di NTT ini berapa orang dari Flores telepon, apakah ada tenaga bisa? Untuk apa om? Praktek? Bukan. Apa? Merintis? Merintis dari nol? Enggak, saya sudah buka sidangnya. Tinggal ada orang ditempatkan di situ jadi gembala. Dari Rote, ada tenaga kah dari SAC? Untuk apa? Untuk jadi gembala. Dari mana? Sumba. Dari Sumba ketong so kirim 2. Satu 50 orang, satu 40 orang jemaat sekarang. Mas minta le, kemarin saya bertelepon, ini ketong ada buka pos PI le tambah 1, siapa yang mau dikirim? Enggak tahu saya. Terus mana tenaganya? Mana tenaganya? Ini maunya saya ini, maunya kami Sekolah Alkitab Kalvari ini. Tapi begitu kena racun, begitu masuk rancangan Tuhan dalam tanda kutip, sudah ke kotanya. Bersenang-senang sudah di sana. Mapanlah Anda di sana. Jangan pulang ke kampung. Kasih biar itu Om Andre dong jalan puluhan kilo untuk melayani. Itu rencana Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Lalu saya di sekolah Alkitab untuk apa? Mbok ya dipikirin sampai situ. Kenapa? Jadi pendeta Pentakosta GP Lison ada gaji. Susah. Ona ini mau praktek di Jakarta besok. Nanti dia jadi gembala PIK. Nah, kalau lu sudah jadi gembala di kota besar, nah jangan lupa sponsor SAC. Tapi enggak, dia bilang tidak om, saya akan pulang, saya akan ke Sumba. Ingat tuh kalimat. Karena begitu kena, begitu uang sudah bicara, begitu kemapanan muncul, bingung orang, hilang idealisme, hilang panggilan. Itu yang di sana, saudara. Tidak yang di sini. Katakan amin. Oh, kotong jemaatkan sonde begini. Oh iya, ada orang-orang baik ikut firman Tuhan setiap hari. Jadi jemaat yang setia, belajar firman Tuhan. Aduh suka, tapi begitu ada kepentingan, ini dapat untung di sini. Ini lupung karir naik kalau begini. Ini lupung, pokoknya lu main sah. Semua orang juga main kok. Mulai kita ikut. Demi hal-hal yang sementara, yang tidak akan kita bawa mati dan yang sebentar lagi juga habis. Yang ketika didapat excitednya pertama-tama duit banyak, tapi habis itu apa maknanya? Hilang begitu saja. Hidup kita tak lama dan tak panjang, saudara. Saya tidak lagi merayakan ulang tahun karena saya takut. Iya ya, semakin ulang tahun makin tua saya. Makin lama, lalu hidup saya ini apa? Tapi ini saudara, saya mau tutup dengan satu optimisme lagi. Ini kayak sumurung semua. Yeremia 29 ayat 12. Haleluya. Yeremia 29 ayat 12. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Katakan amin. Jadi orang Israel, orang Yehuda yang sudah makan gigi, makan gigi, apalagi gigi asam, apalagi makan hati, makan diri semua asam. Su jengkel, su berjuang, su terpuruk. Tapi kalau mereka mau berjuang, mereka punya tempat pelarian, pengungsian, perlindungan yang akan selalu menerima mereka. Apapun keadaannya, kapanpun mereka datang. Doa. Haleluya.
Saudara, ketemu datang mau cari Bapak Gembala, kalau pasti Bapak Gembala ada keluar kan tidak ketemu. Kau mau cari pertolongan di mana, di kawan apa, kalau mereka pas ada sibuk kan tidak ketemu. Tapi setiap lutut Anda terlipat, setiap tanganmu terkatup, dan setiap engkau datang, ya Tuhan, Dia ada dan mendengarkan doa. Yang percaya katakan amin. Apabila kamu berseru, datang berdoa, aku dengar. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku, perhatikan, akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kalimat yang luar biasa. Aku akan memberi kamu menemukan aku, menemukan Tuhan di tengah perjuangan hidup. Saudara, selesai dari ibadah ini, Tuhan ingin kita punya sikap terhadap hidup yang berbeda. Kita berjalan, kita ikuti proses Tuhan. Mau apapun yang terjadi, kita jalan ikuti proses Tuhan, percaya kepada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Katakan amin. Lalu ketika engkau terkena persoalan, ada masalah, ada banyak stres dan pertimbangan yang berat, doa. Bilang amin. Doa. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Lalu dalam doa itu bangkit lagi. Lalu jalan lagi. Jalan lagi. Jalan lagi. Lemah lagi. Putus asa lagi. Terbanting lagi, terpuruk lagi. Bertelut lagi. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Bangun lagi. Jalan lagi. Jadikan ini sebagai pola hidup orang percaya yang tidak menyerah. Karena sampai mata ini terkatup, sampai nafas ini terhembus terakhir kalinya, engkau tidak akan pernah lepas dari pergumulan. Tetapi selama engkau berjalan dalam rancangan Tuhan, engkau akan terus menemukan damai sejahtera. Ini jaminan firman. Dan ini menguatkan kita. Supaya kita sampai kepada kesempurnaan rancangannya yang penuh damai. Terakhir, kita baca kembali bersama-sama Yeremia pasal 29 ayat 11. Dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Minimal tetangga kiri kanan tempat duduk saudara mendengar. Lalu ketika membaca ini dengan iman, saudara, dengan iman, dengan yakin, aku mau jalan dalam rancangan Tuhan. Rancangan yang hebat, bukan kecelakaan, damai sejahtera. Siap saudara? Engkau yang punya masalah dari rumah, baca ini keras-keras. Itu masalah selesai dengan firman Tuhan. Katakan amin. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami terima rancangan-Mu ya Tuhan. Damai sejahtera yang terbaik bagi kami. Amin. Gelapkah jalan di kehidupanmu?
Kau letih, kau penat, kecewa, gentar hatimu menghadapi semua, dan tak pernah kau temukan jawabnya. Meskipun telah kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti. Walaupun dengan segala tangis dan air mata, tak pernah kau temukan jawabnya. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Di saat kau ragukan akan kasih-Nya, ingatlah selalu janji-Nya. Dia tetap sertai kita hadapi hidup ini. Hanya Dialah jawaban bagimu. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia.